Shalom, para pasutri GPDI Bintan Center. Hari ini kita memulai kembali ibadah pasangan suami istri yang pertama di tahun 2021, bertepatan dengan acara Valentine's Day. Mari saudara kita lihat bersama-sama. Saya ambil dari ayat pokok kita, yaitu di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Pertama saya akan bacakan dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. Demikian bunyinya, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Sekali lagi, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Jadi hari ini kita akan lihat bersama-sama 3 cara untuk mengasihi. Apakah itu melalui perkataan, kemudian meningkat ke perbuatan, dan yang terakhir kebenaran. Mari kita lihat yang pertama, saudara, sebuah kisah cinta berlimpah kata, yaitu kisah cinta antara Salomo dan Sulamit. Kita lihat bersama-sama di dalam Kidung Agung pasal yang pertama ayat yang ke-15. Sana dikatakan oleh Salomo, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Dan kita lihat di dalam pasal-pasal berikutnya, ada berulang-ulang Salomo memuji kecantikan dari pasangannya yang bernama Sulamit dengan berbagai macam kata-kata yang manis. Di dalam ayat yang ke-16 Kidung Agung 1, balasan dari Sulamit adalah seperti ini, lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk ketiduran kita. Saudara, kata-kata perlu dalam hubungan suami istri. Kata-kata kita perlu, tetapi mari kita lihat bersama-sama apa yang terjadi dari sepasang kekasih ini yang saling memuja dengan kata-kata yang indah. Tetapi kalau kita lihat bersama-sama di dalam Kidung Agung pasal yang ke-5, ada satu momen di mana Sulamit lambat membuka pintu. Dikatakan di sana dia sedikit bermalas-malasan untuk membuka pintu. Dan pada saat yang bersamaan Salomo enggan menunggu terlalu lama. Maka hilanglah sebuah momen indah dan timbullah masalah. Kalau saudara baca di dalam Kidung Agung pasal yang ke-5, akhirnya di sana dikatakan bahkan Sulamit sempat dilecehkan di kota ketika dia mencari Salomo. Salomo sendiri berkata di dalam Amsal, kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi kalau kita mau belajar mengasihi, ya, dimanapun situasinya, terlebih dalam pasangan suami istri, janganlah kita hanya mengasihi dengan kata-kata. Karena ada orang yang mampu merajut kata-kata, jalinan kata-kata yang begitu hebat, tetapi tanpa perbuatan. Nah, mari kita lanjut ke pasangan berikutnya yang saya beri judul sayang dibuktikan dengan perbuatan. Pasangan ini adalah Abraham dan Sarah. Kita tahu mereka adalah pasangan suami istri yang saling mengasihi dan mereka saling berbuat hal yang baik untuk menyenangkan pasangannya. Mari kita lihat bersama-sama apa yang terjadi pada satu peristiwa. Sarai mengasihi Abram dan Sarai ingin Abram mempunyai keturunan karena dia sendiri pada waktu itu tidak dapat memberikan keturunan. Maka apa yang terjadi? Sarai membuktikan cintanya kepada Abram dengan seperti ini, ayat 3. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Ini adalah satu perbuatan yang berdasarkan rasa sayang, karena dia menyayangi suaminya yang menginginkan keturunan, sehingga dia bertindak mengambil hambanya yang bernama Hagar dan memberikannya kepada suaminya. Kemudian Abram juga melakukan suatu perbuatan karena dia mengasihi istrinya. Dalam ayat 4 dikatakan Abram menghampiri Hagar, suatu tindakan, lalu mengandunglah perempuan itu. Pelajaran apa saudara yang dapat kita ambil dari sini? Pertama, kalau kita hanya melakukan mengasihi dengan perkataan, seringkali tidak ditopang dengan perbuatan. Tetapi perbuatan pun kita harus hati-hati.
Abraham dan Sarah membuktikan cinta mereka dengan perbuatan nyata. Namun, khusus yang di dalam Kejadian 16 tadi, tindakan mereka tidak didasari kebenaran. Ya, tindakan mereka yaitu mengambil Hagar supaya Abraham mendapat anak melalui Hagar, itu didasari ketidaksabaran mereka berdua menunggu janji Tuhan yang seolah-olah begitu lama. Maka apa yang terjadi? Lahirlah Ismail yang bukan menjadi bagian dari janji Allah yang sesungguhnya. Dan kalau kita baca di dalam Kejadian 16 sampai Kejadian 21, terjadi masalah-masalah yang timbul karena Abram mengasihi Sarai, Sarai mengasihi Abram dengan perbuatan tanpa didasari kebenaran. Ya, kita harus mengasihi dengan perkataan, tetapi perkataan tidak cukup. Kita harus lakukan dengan perbuatan. Tetapi perbuatan pun kita harus mengasihi berdasarkan kebenaran. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kelihatannya Sarai mengambil Hagar, dia melakukan itu untuk dirinya sendiri dan untuk Abram, sehingga kemudian terjadilah masalah di dalam keluarga mereka. Ya, demikian juga Abram ketika dia menyetujui usulan dari Hagar tanpa didasari kebenaran, maka timbullah masalah dalam keluarga mereka ketika janji yang sesungguhnya yaitu Ishak itu datang hadir dalam keluarga mereka. Jadi apapun yang kita harus lakukan dalam perbuatan kita, kita harus pastikan kasih kita melalui perbuatan didasarkan kebenaran firman Tuhan ketika kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Lanjut ke berikutnya, saya berikan judul Kasih Sejati Kebenaran Ilahi. Kali ini tentang Boaz dan Ruth. Boaz dan Ruth adalah pasangan suami istri yang mengasihi, tetapi melalui kata-kata mereka mengasihi, melalui perbuatan mereka mengasihi. Tetapi yang paling penting, ketika mereka melakukan saling mengasihi ini, mereka lakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Ayo kita lihat. Dalam Rut 3 ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Saya ulang sedikit saudara, cerita yang saudara sudah tahu, yaitu bahwa Ruth mengikuti mertuanya kembali ke tanah Yehuda, ke Bethlehem. Dan ketika dia mengikuti mertuanya, dia mengatakan kepada mertuanya, bangsa Naomi akan menjadi bangsanya, Tuhan Naomi akan menjadi Tuhannya. Dan Ruth melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Naomi, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kebenaran perjanjian Tuhan bagi Naomi, bagi bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Ruth memang mengasihi Boaz, Ruth memang ingin Boaz menikahinya, tetapi dasar dari perbuatan Ruth adalah kebenaran yang dia terima dari Tuhannya Naomi, dari bangsanya Naomi. Nah, akhirnya terjadilah percakapan dan Ruth menemui Boaz, kemudian Boaz berjanji juga akan menebus Ruth. Tetapi di dalam ayat 12, ini sikap dari Boaz. Dia katakan seperti ini kepada Ruth. Memang Boaz bisa menebus Ruth, memang Boaz mengasihi Ruth karena karakter Ruth yang luar biasa, yang rajin, yang tidak dikatakan di sana tidak mencari-cari pria yang lebih muda dan lain-lain. Tetapi Boaz bertindak berdasarkan kebenaran. Dalam ayat 12 dikatakan seperti ini. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Jadi Boaz mengasihi Ruth dengan suatu perbuatan berdasarkan kebenaran, berdasarkan hukum. Boaz tidak bisa sembarangan menikahi Ruth, tetapi Boaz harus terlebih dahulu menemui orang yang lebih berhak untuk menikahi Ruth. Dan kita tahu ceritanya, orang ini tidak sanggup untuk menebus Ruth, maka Boaz menebus Ruth. Pelajarannya, kasih Ruth kepada Boaz diawali dengan kasih dan imannya kepada Allahnya Naomi. Dan kasih Boaz terhadap Ruth murni dan tetap dalam kewajiban sebagai penebus sesuai dengan aturan yang berlaku pada waktu itu. Dan kita lihat cerita ini
seluruhnya dalam kitab Rut. Tindakan, mengasihi dalam tindakan haruslah berdasarkan kebenaran. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tadi pagi kita bicarakan ini, kita dengar firman Tuhan ini di Daniel 11 ayat 32 di kebaktian tadi pagi, bahwa kalau kita mengenal kebenaran firman Tuhan, maka tindakan kita dalam mengasihi akan berdasarkan kebenaran, seperti bagaimana Rut mengasihi Boas dan Boas mengasihi Rut. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama. Mari kita mengasihi dengan perkataan, karena ada orang-orang yang perlu diyakinkan dengan perkataan. Tetapi perkataan saja tidak cukup, ya. Kita harus buktikan dengan perbuatan, ya. Dengan perbuatan. Saya tidak tahu saudara, mungkin hari ini ada yang sudah dapat coklat, sudah dapat apalah perbuatan yang baik. Tetapi perbuatan saja tidak cukup. Ya, perbuatan dengan motivasi yang tidak benar juga tidak akan menunjukkan kasih sejati. Tapi mari kita belajar kasih sejati dengan kebenaran ilahi dari Boas dan Rut, yaitu tindakan berdasarkan kebenaran, hidup benar berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya tutup dengan kita bacakan ini bersama-sama dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, dan inilah pesan singkat untuk acara Valentine's Day, acara pasutri yang pertama, pasutri perdana di tahun 2021 ini, dengan kita membacakan 1 Yohanes 3 ayat 18. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Happy Valentine's Day seluruh pasutri GPDI Bintan Center. Tetap kuat dalam Tuhan, tinggallah, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Amin.